Bau amis Cendana dan Cikeas dibalik serangan ke Jokowi. Sekian lama dibiarkan, baru pemerintahannya Pak Jokowi yang punya nyali buat nagih ke anaknya Pak Harto ini. Ya selama 10 tahun Pak SBY berkuasa, ya kita tahu lah lur. Mana ada nyali Pak SBY sama keluarga Cendana. Nah baru di zamannya Pak Jokowi ini utang itu ditagih sama pemerintah. Ya kita tahu lah Pak Jokowi ini kan gak pandang bulu gitu ya lur. Semua disikat dan diperlakukan sama. Kami semakin tahu, pantas saja jika keluarga Cendana selama ini tidak pernah mendukung pemerintahan Jokowi. Lawang Jokowi ini gak bisa diajak kompromi bos. Iya kan? Memang Jokowi ini orangnya keras kepala. Nah jadi gimana? Utang ini ditujukan untuk menyelamatkan produsen mobil merek Timor, yaitu PT Timor Putra Nasional atau TPN. Nah, sementara keterkaitan Toto Soeharto dalam utang BLBI ini melalui 3 perusahaan sekaligus guys. Pertama, utang senilai 191,61 miliar rupiah melalui PT Citra Mataram Satria Marga. Perusahaan tersebut diketahui telah mengurus piutangnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN Cabang DKI Jakarta. Sebenarnya bukan hanya soal penagihan piutang BLBI ini saja yang bikin keluarga Cendana ini meradang. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah berhasil mengamankan uang sebesar 1,2 triliun rupiah dari rekening PT Timor Putra Nasional milik. Ada narasi-narasi dari AHY yang membuat saya agak geli. Dikatakan oleh AHY, zaman keemasan Indonesia itu adalah di zaman Presiden SBY. Ini orang ketawa ngakak gitu loh. SBY, AHY, Ibas harus tahu bahwa selama 10 tahun, tahun 2004 sampai 2014, Indonesia itu kalau diibaratkan pesawat terbang, itu terbang dengan menggunakan autopilot. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nama Peter F. Gota sebagai salah satu revisionis Garuda mendadak viral setelah menyebar kegaduhan soal kedua lindungi yang katanya buatan Singapura, Kemenkes.com. Info turut bersuara keras menanggapi tuduhan keji tersebut. Dia membuat susah masyarakat di lain pihak. Roy Suryo sebagai orang terdekat Cikeas turut memviralkan tuduhan palsu Peter. Kenapa dua orang ini seakan alergi dengan teknologi bangsa sendiri yang terinspirasi dari luar? Beberapa waktu yang lalu sempat terdengar nama ada Greg Cendana dalam pusaran panggemplang BLBI, Tommy Soeharto. Disebut-sebut berbagai media menunggak hingga hampir 3 triliun. Lantas, dendam keluarga Cendana seperti yang diberitakan beberapa media bahwa ada kedekatan antara Peter dan Cendana seperti yang dilansir Kompas.com. PT Garuda Indonesia Tbk resmi menjadi direksi dan komisaris baru dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar pada Rabu. Salah satu sosok yang jadi sorotan yakni Peter F. Gota yang menempati posisi komisaris perusahaan PT RFB. Untuk dikenal sebagai perwakilan dari City Corp milik pengusaha Khairul Tanjung lewat PT Trustworks City Coast, menjadi pemegang saham terbesar kedua di Garuda Indonesia setelah pemerintah Republik Indonesia. Merupakan bekas duta besar Indonesia untuk Polandia, sosoknya juga dikenal dekat dengan lingkaran keluarga Cendana. Nama Peter F. Gota tercatat pernah menduduki posisi penting serta memiliki sebesar di perusahaan-perusahaan milik anak-anak mantan Presiden Soeharto. Mengingat kedekatan predator dan keluarga Cendana, tak bisa dipungkiri kalau kemungkinan ia juga merasa terganggu dengan aksi pemerintah yang terus mengejar hutang ada Cendana, apalagi dia juga ketahuan menghapus pernyataan gaduh yang dibuatnya secara logika. Seorang komisaris harus siap mendukung program pemerintah, bukan melempar hoaks ke pabrik. Kecuali ada majikan lebih besar di belakangnya menginginkan kegagalan. Di tangan Peter termasuk akun-akun anonim di Twitter yang memviralkan.
Aplikasi sampah perlu dipertanyakan apakah ada aliran uang sudah mereka di saat rakyat yang mendukung aplikasi ini dituduh buzzer. Menkes Budi Gunadi Sadikin lantas ia sendiri. Buzzernya siapa? Senada dengan Roy Suryo yang senang sekali jika ada cacat di pemerintahan ini, seakan tak malu dengan warisan hambalang mangkrak, dan selalu jadi bahan meme aplikasi yang sukses bereaksi. Ribuan warga positif dan akhirnya menurunkan angka penyebaran COVID. Malah ia tuduh sebagai aplikasi cacat, padahal negara lain iri melihat program-program pemerintah. Maklum kalau Ristorio gila-gilaan menyerang Jokowi, ini tak lain untuk menutup borok besar era pemerintahan Pak Mantan. Sejatinya sedangkan komplikasi terlindungi serupa dengan host PKI dan Cina, polanya sama, yakni menebar ketakutan seakan kita dijajah PKI yang telah lama dibubarkan. Hingga dibantai massal. Di tengah banyak koran sama halnya dengan hoaks serbuan tenaga kerja asing Cina atau serbuan tentara Cina yang sebenarnya cuma angan-angan orang halu. Nama Peter F. Gota mungkin tak bertahan lama di sana. Akhirnya kita hanya bisa memberi dukungan penuh akan kinerja pemerintah yang semakin positif. Pernyataan dari Kominfo dan Kemenkes yang selalu membackup serangan terhadap terlindungi, juga termasuk upaya dukungan pada kementerian terkait. Biarkan Kementerian BUMN dan Kemenkes berdiri sendiri, dihajar hoaks, meruginya tak berada meski cuma bisa menuliskan artikel atau menyebarkan pesan positif yang mengcounter hoaks ini, juga termasuk upaya kita dalam mendukung pemerintah. Nama Peter F. Gota sebagai salah satu revisionis Garuda mendadak viral setelah menyebar kegaduhan soal kedua lindungi yang katanya buatan Singapura. Kemenkes.com. Info turut bersuara keras menanggapi tuduhan keji tersebut. Dia membuat susah masyarakat di lain pihak. Roy Suryo sebagai orang terdekat Cikeas turut memviralkan tuduhan palsu Peter. Kenapa dua orang ini seakan alergi dengan teknologi bangsa sendiri yang terinspirasi dari luar? Beberapa waktu yang lalu sempat terdengar nama ada Greg Cendana dalam pusaran panggemplang BLBI, Tommy Soeharto. Disebut-sebut berbagai media menunggak hingga hampir 3 triliun. Lantas, dendam keluarga Cendana seperti yang diberitakan beberapa media bahwa ada kedekatan antara Peter dan Cendana seperti yang dilansir Kompas.com. PT Garuda Indonesia Tbk resmi menjadi direksi dan komisaris baru dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar pada Rabu. Salah satu sosok yang jadi sorotan yakni Peter F. Gota yang menempati posisi komisaris perusahaan PT RFB untuk dikenal sebagai perwakilan dari City Corp milik pengusaha Khairul Tanjung lewat PT Trustworks City Coast menjadi pemegang saham terbesar kedua di Garuda Indonesia setelah pemerintah Republik Indonesia. Merupakan bekas duta besar Indonesia untuk Polandia. Sosoknya juga dikenal dekat dengan lingkaran keluarga Cendana. Nama Peter F. Gota tercatat pernah menduduki posisi penting serta memiliki sebesar di perusahaan-perusahaan milik anak-anak mantan Presiden Soeharto. Mengingat kedekatan predator dan keluarga Cendana, tak bisa dipungkiri kalau kemungkinan ia juga merasa terganggu dengan aksi pemerintah yang terus mengejar hutang ada Cendana, apalagi dia juga ketahuan menghapus pernyataan gaduh yang dibuatnya secara logika. Seorang komisaris harus siap mendukung program pemerintah, bukan melempar hoaks ke pabrik. Kecuali ada majikan lebih besar di belakangnya menginginkan kegagalan. Di tangan Peter termasuk akun-akun anonim di Twitter yang memviralkan. Aplikasi sampah perlu dipertanyakan apakah ada aliran uang sudah mereka di saat rakyat yang mendukung aplikasi ini dituduh buzzer. Menkes Budi Gunadi Sadikin lantas ia sendiri. Buzzernya siapa? Senada dengan Roy Suryo yang senang sekali jika ada cacat di pemerintahan ini, seakan tak malu dengan warisan hambalang mangkrak, dan selalu jadi bahan meme aplikasi yang sukses bereaksi. Ribuan warga positif dan akhirnya menurunkan angka penyebaran COVID. Malah ia tuduh sebagai aplikasi cacat, padahal negara lain iri melihat program-program pemerintah. Maklum kalau Ristorio gila-gilaan menyerang Jokowi, ini tak lain untuk menutup borok besar era pemerintahan Pak Indonesia.
Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Angka penyebaran COVID malah ia tuduh sebagai aplikasi cacat, padahal negara lain iri melihat program-program pemerintah. Maklum kalau Ristorio gila-gilaan menyerang Jokowi, ini tak lain untuk menutup borok besar era pemerintahan Pak Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Angka penyebaran COVID malah ia tuduh sebagai aplikasi cacat, padahal negara lain iri melihat program-program pemerintah. Maklum kalau Ristorio gila-gilaan menyerang Jokowi, ini tak lain untuk menutup borok besar era pemerintahan Pak Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Angka penyebaran COVID malah ia tuduh sebagai aplikasi cacat, padahal negara lain iri melihat program-program pemerintah. Maklum kalau Ristorio gila-gilaan menyerang Jokowi, ini tak lain untuk menutup borok besar era pemerintahan Pak Indonesia tanah air